Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melina Dwi Astuti dengan NIM 202111315 Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang akan menjelaskan tentang qaul sahabi untuk memenuhi tugas pengantar usul fikih. Pengertian qaul sahabi. Qaul sahabi adalah masdar dari qaula yaqulu qaulan yang arti masdar tersebut adalah perkataan. Sedangkan kata sahabi artinya adalah sahabat atau teman. Jadi yang dimaksud dengan qaulu sahabi di sini adalah pendapat atau fatwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu kasus yang belum dijelaskan hukumnya secara tegas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Qaul sahabi juga termasuk salah satu sumber pengambilan hukum Islam setelah urutan sumber-sumber utama yang disepakati, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Macam-macam qaul sahabi. Menurut pandangan Abi Zahroh, fatwa sahabat bisa terdiri dari beberapa macam. Pertama, apa yang disampaikan sahabat itu berupa berita yang didengarnya dari Rasulullah, tetapi ia tidak mengatakan bahwa berita itu sebagai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, apa yang diberitakan para sahabat itu suatu yang didengarnya dari orang yang pernah mendengarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi orang tersebut tidak menjelaskan yang didengarnya itu berasal dari Nabi. Sesuatu yang disampaikan sahabat itu merupakan hasil pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Quran, sedangkan sahabat lain tidak memahaminya. Keempat, yang disampaikan para sahabat itu telah disepakati lingkungannya, namun menyampaikannya hanya sahabat sendiri. Kelima, apa yang disampaikan sahabat itu merupakan hasil pemahamannya atas dalil-dalil karena kemampuannya adalah bahasa dan dalam penggunaannya dalil lafaz. Pengertian mazhab qaul al-sahabi. Hampir semua kitab usul fikih membahas tentang mazhab sahabi, meskipun mereka berbeda dalam keluasan beritanya, juga berbeda dalam penamaannya. Ada yang menamakannya dengan qaul sahabi, ada juga yang menamakannya dengan fatwa sahabi. Hampir semua literatur yang membahas mazhab sahabi menempatkannya pada pembahasan tentang dalil syara yang diperselisihkan. Bahkan ada yang menempatkannya pada pembahasan tentang dalil syara yang ditolak seperti yang dilakukan Asnawi dalam kitabnya Syarh Minbaq al-Usul. Bahkan ada yang menempatkannya pada pembahasan tentang dalil syara yang ditolak seperti yang dilakukan Asnawi dalam kitabnya Syarh Minbaq al-Usul. Yang dimaksud dengan mazhab sahabi ialah pendapat sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sedangkan yang dimaksud dengan sahabat Rasulullah seperti dikemukakan oleh Muhammad Ajad Al-Khatib, ahli hadis berkebangsaan Syria, dalam karyanya Usul Fikih. Dalam karyanya Usul al-Hadis mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sahabat adalah setiap orang muslim yang hidup bergaul dengan Rasulullah dalam waktu yang cukup lama serta menimba ilmu dari Rasulullah. Seiring dengan berkembangnya situasi dan kondisi pada masa mereka, masa sahabat, setelah wafat Nabi Muhammad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sahabat yang tampil memberikan pendapat atau fatwa dalam menjawab berbagai masalah hukum yang muncul. Sebagian ahli usul fikih menyebut pendapat sahabat dengan qaul sahabi dengan perkataan atau pendapat sahabat. Sebagian lain menamakannya dengan fatwa sahabi. Sementara itu, banyak pula ahli usul fikih yang menyebutnya dengan mazhab sahabi. Qaul sahabi adalah pendapat sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu hukum di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas di dalam Al-Quran dan hadis. Maksudnya adalah pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dinukil para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum, sedangkan ayat atau hadis tidak menjelaskan hukum tersebut terhadap kasus yang dihadapi sahabat tersebut.
Jadi, Qaul al-Zahabi merupakan pendapat hukum yang dikemukakan oleh seseorang atau beberapa orang sahabat Nabi tentang suatu hukum syara yang ketentuannya tidak terdapat pada nas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.